Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu gig ekonomi. Gig ekonomi, GIG ekonomi. Saya menggunakan ChatGPT untuk membantu kalian memahami. Selamat datang di channel saya. Channel ini membahas tentang topik yang lagi hangat. Di video kali ini saya membahas tentang menjadi seller yang waras. Seller di sini bisa diartikan penjual produk dan juga penjual jasa. Itu disebut seller. Ya, sama ya bahasa Inggrisnya seller. Nah, sebelum kita memahami model ekonomi modern sekarang itu seperti apa sih? Ya, supaya tidak ada orang yang merasa dizolimi atau menzolimi. Ya, semua itu ada ilmunya, ada pintunya. Nah, gig ekonomi adalah sistem ekonomi di mana orang bekerja per gig. Nah, gig itu apa? Gig itu sekali kerja langsung dapat bayaran. Ya, bisa berupa pekerjaan atau tugas. Ya, tapi tugasnya itu sebentar, tidak lama. Bukan pegawai tetap. Ya, biasanya lepas fleksibel dibayar per proyek atau per order ya kalau berupa barang, kalau berupa jasa itu per proyek ya. Kalau berupa barang itu per order. Tanpa kontrak jangka panjang. Nah, intinya pertama kerja, kemudian selesai, kemudian dibayar, selesai. Selesai hubungan. Nah, bukan gaji bulanan, juga jam kerja tetap. Ya, tidak ada jam kerja tetap. Ya. Kemudian jaminan kerja jangka panjang juga tidak ada. Tidak ada asuransi, nggak ada. Ya. Maksudnya asuransi di sini itu jaminan bahwa dia sama seperti orang yang bekerja permanen. Ya. Contoh gig ekonomi dekat dengan hidup kita dalam bidang transportasi. Driver itu ada Gojek, Grab, Uber, Maxim, dan sejenisnya itu. Kemudian ada kurir, itu bisa Shopee, Lazada, Antar Aja, dan JNE. JNE bukan e-commerce ya. JNE beda. Shopee, Lazada, Antar Aja itu mereka punya kurir. Kemudian kurir makanan. Ada GoFood, GrabFood, Shopee Food. Kemudian ada digital online. Freelancer, desain, penulis, editor video itu termasuk gig ekonomik. Ya. Kemudian programmer lepas, kemudian admin medsos per proyek, kemudian penjual jasa di Fiverr, Upwork, 1000 Lancer. Kemudian ada jualan. Ya. Kalau tadi sistem jasa digital, kalau yang tadi kurir digital ya, transport digital. Kemudian jasa digital, kemudian ada jualan digital atau disebut dengan marketplace. Ada reseller, dropshipper, seller online tanpa toko fisik, kemudian live seller seperti TikTok. Seller online itu bisa Tokopedia, Shopee, dan sejenisnya itu, Lazada, Blibli. Kemudian reseller itu ada kayak Evermost atau sejenisnya itu ya, kalian sudah paham. Kemudian di bidang jasa personal, guru les privat, kemudian ada penerjemah, tukang servis panggilan, fotografer, event lepas. Biasanya itu ada super prof, ruang guru, kemudian fast work, ya, kemudian jadi itu aplikasi-aplikasi yang semua aplikasi ini itu mereka menahan duit antara
pemberi seller ya, seller produk atau jasa dengan buyer ya. Jadi ada perantara ya. Supaya kalian paham sistem kerja gig economic itu seperti itu ya. Jadi kita dihitung sebagai mitra, bukan seller langsung ke buyer, bukan. Jadi kita mitra ya. Mitra aplikator. Kemudian sisi positif gig economic ya. Pertama, fleksibel. Ya, ini yang bikin banyak orang masuk ya. Misalnya lulus kuliah, nyari kerja di PT ini belum dapat ya, sambil nunggu dapat masuk ke situ. GoFood atau GrabFood jual makanan ya, atau jual gorengan dulu ya, atau jadi Gojek atau Grabbike ya, sambil nunggu kerja tetapnya datang. Kemudian mau ambil job atau enggak ya, jadi tidak ada ikatan jam ya. Aplikasinya bisa dimatikan ya, besok bisa nerima order, hari ini tidak bisa nerima order, besok bisa nerima order. Kemudian mau ngambil kerjaan apa enggak, bebas ya. Kemudian ada barir masuk rendah, enggak harus S1 ya, bahkan enggak sekolah sama sekali bisa kerja di bidang itu tadi ya, karena syaratnya enggak ribet ya. Kemudian kadang cukup HP, skill, dan internet. Skill artinya keterampilan. Misalnya bisa masak, bisa buat gorengan, sudah beli HP, install aplikasi, daftar, ya, cuma naruh identitas KTP itu, rekening bank, selesai. Ya. Misalnya tidak bisa buat makanan, misalnya bisa nyetir mobil, bisa nyetir sepeda, ya berarti skillnya nyetir saja. Modalnya HP, internet. Itu ya, jadi HP, skill, internet. HP, skill, internet. Ini yang lagi menjamur di Indonesia. Kemudian cocok untuk exit system. Saya tahu ini relevan dengan jalan pikiran Syekh. Ya. Bisa lepas dari kantor, bos. Cocok buat yang nggak mau dikandangkan. Jadi kerja lepas ya, harian. Ada orderan misalnya dari Malang ke mana? Ke Panjen atau dari Malang ke Singosari ya. Bisa banyak sumber income. Hari ini desain, besok ngajar, malam jualan. Jadi ini fenomena gig economic ini masuknya sektor informal ya, bukan sektor formal. Informal ya, kita hitungnya sebagai informal. Kenapa? Karena dulu orang kerja desain dari pagi sampai malam kerjanya desain ya. Kecuali kalau dia kerjanya part time setengah hari. Nah, sekarang fenomenanya beda ya. Misalnya dia ikut freelancer ya, disuruh desain apa gitu, brosur. Selesai dia dapat duit. Kemudian habis gitu punya aplikasi super prof ya, dia ngajar bahasa Inggris ya, cukup 1 jam 2 jam dapat duit ya. Kemudian kalau selesai tugasnya dia dapat uang. Kalau tugasnya tidak selesai dia tidak dapat uang, uangnya ketahan ya. Kemudian malam bisa jualan ya. Malam buka GoFood gitu. Jadi dia punya 3 ini ya, tanpa keterikatan ya. Nah, ini sisi bagusnya. Nah, jadi sumber income-nya itu banyak ya. Nah, sekarang kita bicara tentang sisi negatif. Pertama, tidak ada keamanan. Apa itu? Pertama, tidak ada THR. Jadi secara ilmu muamalah itu nggak bisa ya, pekerja tidak tetap itu minta THR ya, karena dia bukan pekerja tetap. Kemudian pensiun, dia tidak berhak pensiun ya, karena sistemnya dia informal kerjanya. BPJS juga tidak ada. Kalau sakit ya berhenti libur ya, karena tidak ada keterikatan. Nah, kemudian yang kedua, income.
tidak stabil. Bulan ini rame, ya, bulan depan bisa saja sepi. Kadang minggu ini rame, minggu ini sepi. Minggu ini rame mendadak, ya. Kemudian algoritma berubah. Ketika algoritma berubah, ya, kayak sekarang ini banyak orang ngeluh di Facebook. Ya, hampir tiap hari seller-seller itu ngeluh, ya. Paket saya kirim kemudian diganti, ya. Dan e-commerce yang besar itu dia tidak peduli, ya. Atau kadang bukan masalah itu, ya, retur paket, ya. Ada masalah lain, ya, yaitu perubahan iklan atau perubahan ROAS atau apa itu. Nanti akan ada penjelasannya, susulannya nanti. Sebenarnya saya sudah bahas ini di video sebelumnya, nanti kalian cek, ya. Jadi ketika algoritma berubah, ya, ketika ahli IT di server atau di komputer itu otak-atik, ya, itu orang ya bisa bingung, ya. Kenapa kok tarifnya ini murah, ya? Tiba-tiba jam segini tarifnya sangat murah. Kemudian kadang tarifnya mahal, ya. Tetapi mahalnya itu di kondisi macet. Jadi mitra, ya, atau seller itu, mitra itu dia pihak yang rawan rugi, ya. Bukan bisa dikatakan rugi, ya, tapi rawan untuk rugi. Karena kalau algoritma tidak menguntungkan, ya, pernah ada kejadian itu. Ketika macet parah, para driver itu mereka bersepakat untuk mematikan aplikasi supaya mereka bisa menang dapat offline karena potongannya itu seperti itu, ya. Kalau algoritma berubah, tamat. Tamat di sini maksudnya ya bisa rugi, ya, rugi besar di sisi mitra. Ketiga, beban resiko di pekerja. Kalau HP rusak, tanggung sendiri, ya. Akun suspend, tamat tanpa diskusi. Jadi kalau akunnya disuspend karena pelanggaran atau apa, ya, maka langsung ahli komputernya itu dia matikan dari pusat. Kemudian harga dipotong platform, terima atau keluar. Jadi ini tentang biaya, ya. Atau potongan biaya layanan dan itu. Kalian sudah paham, ya. Keempat, eksploitasi terselubung. Bukan karyawan, tapi aturannya kayak karyawan. Jadi aturannya kayak karyawan. Maksudnya kayak karyawan resmi, ya. Padahal itu hanya pekerja tidak tetap, ya. Ini sering terjadi. Pertama, rating, ya, rating itu penilaian, kemudian algoritma, kemudian penalti sepihak, dan juga potongan komisi. Jadi ini 4, ya. 4 ini, ya. Jadi gig ekonomik itu bukan solusi jangka panjang. Ini yang harus kalian pahami, wahai penonton video YouTube ini. Saya tidak melarang kalian kerja jadi Gojek, jadi Grab, jadi ini. Saya tidak melarang. Boleh, silakan. Tapi gig ekonomik itu bukan solusi jangka panjang. Tapi alat transisi. Sekali lagi ini sebagai alat transisi kalian. Misalnya, Anda sudah naruh surat lamaran di PT-PT itu, ya, untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Misalnya belum dapat, ya, Anda boleh bekerja di Superprof, buka les, atau misalnya GoFood, ya, bidang kuliner, atau bidang pengantaran, kurir, ya, pengiriman paket, atau di bidang transport. Namun jadikan itu alat transisi, alat untuk kalian membuka koneksi, ya. Jadi jangan jadikan itu sebagai pekerjaan untuk seterusnya, ya. Jangan, ya. Karena kalau Anda ngeluh nanti tidak ada yang peduli. Tidak akan ada yang peduli, ya.
Ini juga habis gini Ramadan, sekarang Sya'ban, tinggal beberapa minggu lagi Ramadan. Kalau sudah Ramadan nanti ujung-ujungnya minta THR. Padahal bukan pekerja tetap, ya. Jadi kita harus pahami ilmunya dulu. Ilmunya kita cerna, tidak usah menggunakan emosi dulu. Ya, tonton video ini sampai selesai, kalian pikirkan, kalian cerna, kemudian kalian lanjutkan untuk memahami. Ya. Nah, cocok untuk orang yang mau keluar dari sistem lama. Nah, misalnya sistem lama itu apa? Sistem lama dulu itu ojek sistemnya offline, harus dipanggil-panggil, teriak-teriak. Ya, sekarang kan bisa pakai HP. Ya, berarti Anda bisa mengkombinasikan sistem lama dengan sistem baru. Ya, tetap menerima online, tetap menerima offline. Ya. Kemudian bangun skill, relasi, aset sendiri. Ya. Jadi bukan skillnya hanya ojek untuk selamanya, enggak. Kalian tetap belajar ilmu yang lain. Ya. Bukan hanya ojek saja atau gojek saja. Untuk relasi, nah, nanti akan saya kasih tahu caranya kepada kalian bagaimana kalian bertransformasi. Saya kasih tahu caranya. Ya. Saya tidak mengajari untuk kaya, tenang aja. Ya, saya juga tidak menjual harapan nanti kalian dapat omset segini-segini. Enggak. Saya tidak jual itu. Itu kalian sendiri, ya. Kalian mau ingin dapat 1 juta 1 bulan silakan. Kalian ingin dapat 100 juta ya dalam 1 bulan silakan. Silakan bermimpi. Tetapi saya tidak menjamin. Saya tidak mengajari kalian untuk dapat duit sebanyak itu. Kalian yang harus melatih diri kalian sendiri. Itu ya. Jadi supaya tidak disalahpahami konten video ini. Ya. Baik. Kemudian aset sendiri. Nah, nanti aset ini akan saya jelaskan apa aja aset itu. Karena orang itu kadang ngomongnya gini, aset itu duit itu aset. Ya. Tanah itu aset, rumah itu aset, istri itu aset, anak itu aset. Ya, ya apalagi ya maaf ya, poligami itu aset. Ya. Aset itu apa? Ya dia harus paham. Ya. Jadi jangan hanya sembarangan ngomong ya. Berbahaya, ya berbahaya kalau dianggap tujuan akhir. Nah ini bahaya ya. Ya. Jadi pikiran kalian itu jangan kalian gembok, ya pakai gembok yang besar, ya. Jangan. Ya. Kalau sepeda kalian gembok ya supaya aman. Tidak dibarengi aset, ya jadi kalian tidak membarengi pekerjaan gig itu dengan aset, brand, jaringan, komunitas, ya list WA dan lain-lain. Nah, kemudian saya bertanya di sini, gig itu singkatan dari apa? Gig itu bukan singkatan. Dia kata slang bahasa Inggris. Asal kata gig awalnya dipakai di dunia musik. Gig sama dengan pertunjukan atau job sekali manggung. Contoh lama, brand main di kafe malam ini. We have a gig tonight. Artinya kerja sekali tampil selesai dibayar bubar. Jadi di kafe di barat itu ya, ada kafe itu kan ada kayak semacam panggung. Ya di situ ada orang manggung untuk melakukan ya nyanyian, musik ya. Dan di situ juga panggung itu orang menunjukkan keahliannya, mungkin sulap atau dia bisa apa itu namanya? Komedi, stand up komedi. Ya, dia berdiri di situ stand up komedi. Jadi dia dibayar hanya 1 jam untuk melakukan stand komedi atau musik. Hanya waktu itu saja dia dibayar. Ya, untuk tugas, satu waktu yang pendek dan tarifnya juga segitu. Jadi sekali tampil selesai dibayar bubar.
Seperti itu rumus gig economic. Supaya kalian paham. Ya. Ya, jadi saya tanya sama ChatGPT, akarnya gig itu apa? Ya, gig itu ternyata itu. Karena polanya sama. Driver ambil satu order, selesai, ya, dapat rating, kemudian uang masuk. Desainer ambil satu proyek, kemudian selesai tugasnya, dapat rating, uang masuk. Kemudian tutor, ya misalnya ngajari bahasa Arab misalnya, selesai tugasnya, uangnya masuk, dapat rating. Tapi uang hasil masuk itu dipotong. Entah 5%, 8%, 10%, 20%. Ya, itu. Ya, sisi tidak enaknya gig economic yaitu. Ya. Karena saya kiaskan dengan orang yang melakukan stand up tadi. Dia dipotong bayarannya karena dia menggunakan jasa panggung, menggunakan mic itu. Ya. Jadi terjemahan bebas ke Indonesia, kumpulan kerjaan kecil yang terpisah-pisah. Nah, jadi gig itu job sekali jalan. Gig ekonomi kerja serabutan versi digital. Jadi ini kedengarannya kasar, tapi ini paling jujur. Jadi kalian-kalian ini yang kerja di bidang gig economic, ya seperti ini. Ya, kalian sedang melakukan pekerjaan serabutan. Ya, dan tentu kerja serabutan itu tidak untuk selamanya. Ya, lalu bagaimana cara bertransformasi wahai Syekh? Bagaimana caranya? Jadi sebelum saya memberitahu kepada kalian caranya, kalian harus paham rumus-rumus atau model-model ekonomi yang sedang kita jalankan ini, atau yang lagi tren atau yang lagi viral. Ketika kalian sudah tahu ilmunya, baru nanti saya masuk membahas tentang bagaimana cara untuk upgraded. Upgraded itu maksudnya menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih waras, ya. Dari tadi yang belum waras, sering ngeluh, sering pusing, ya, menjadi orang yang waras, ya, secara mental tenang, kerja stabil, ya, atau bisa diartikan dengan mapan, ya. Insya Allah akan saya lanjutkan di video berikutnya. Ikuti konten ini karena konten ini bermanfaat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua.